Meskipun kata Imam Al-Razi ada yang mengatakan pendapat sebagian ahli tafsir bahwa ahadtu sampai azim tadi itu yang menyampaikan bukan Hudhud katanya. Katanya itu firman Allah, katanya Allah yang menyampaikan, tetapi yang terkuat itu kata-kata Hudhud menyambung dari kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, tadi Allah ada dua ya, ada Allah, tasdid lamnya, ada Allah. Kalau Allah seperti yang diterjemahkan bahwasanya mereka tidak menyembah. Kalau Allah, apakah mereka tidakkah mereka menyembah Allah gitu ya. Baik. Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Kita singkat supaya sampai ke, nah ini ayat sajdah. Qala, nah apa, bagaimana respon Nabi Sulaiman alaihissalam? Sananzuru, kami akan nazara itu melihat dengan seksama. Itu. Kami akan lihat asadaqta, apakah engkau ini benar, am kunta minal kadzibin, atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, dan ya di sini apa pelajarannya? Ya tadi Nabi Sulaiman alaihissalam memastikan ya, apakah benar ataukah tidak. Kenapa kok dikatakan asadaqta am kunta minal kadzibin? Nabi Sulaiman khawatir ini Hudhud dibisiki setan. Itu, jangan-jangan ini beritanya berita setan nih. Jadi nggak langsung terima mentah-mentah, dia pengen bukti bahwa yang dikatakan itu benar. Maka kalau Pak Ronif punya pembisik, kudu dipastikan lagi bahwa yang buktinya apa yang kamu sampaikan itu. Jadi supaya nggak sampai salah ambil kebijakan ya. Gitu. Baik, wallahu a'lam. An-nazar itu at-ta'ammul. Ya, memperhatikan dengan seksama, dengan sebaik mungkin. Illa am kunta minal kadzibin. Ya. Kami akan lihat sananzuru ini sebenarnya adalah nazarul aqli. Melihat dengan dengan akal. Bukan melihat dengan mata kepala. Jadi nazar itu bisa melihat dengan mata kepala, bisa melihat dengan mata hati, dengan akal pikiran. Ya. Pelajaran pentingnya dari ayat ini, hati-hati ketika menerapkan hukuman tanpa bukti yang membenarkannya. Yang kedua, tasabbut, mencari kepastian kebenaran sebuah berita sebelum men-share. Share itu bahasa Arab ya? Bahasa bukan. Nashr, kalau bahasa Arab nashr itu nashr kan? Ya, nashr, nge-share. Nge-share ya. Berarti dekat-dekat sama nashr ya. Gitu ya, nge-share. Jadi berikutnya tasabbut qabla ittikhadil qarar ya. Dipastikan sebelum ambil keputusan suatu perkara. Orang yang gaib harus punya alasan kenapa gaib. Bukan kenapa gaib ya, bukan kenapa gaib. Kenapa gaib? Kenapa tidak hadir? Nah, baru kemudian ternyata juga nggak hanya mengancam aja, idhab bi kitabi. Jadi dikirimlah surat Hudhud untuk membawa dan menyampaikan kepada Bilqis tadi itu ya. Ya. Tapi singkat benar, disuruh berangkat idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim, suruh menyampaikan, terus dipotong kisahnya, tsumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Disuruh segera dan beranjak meninggalkan mereka. Tapi juga ada pesan berikutnya, madza yarji'un, bagaimana respon mereka. Perhatikan bagaimana respon mereka.
Ya. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpalinglah, beranjaklah, atau maksudnya jangan di tempat itu, nanti ketahuan. Tapi ilqoknya ini, lemparkan surat ini, jatuhkan, di sini dikatakan jatuhkan ya. Ilqok itu melempar. Iya, lempar. Ada dua makna. Yang pertama, dia katanya bawahnya ada yang bilang pakai sayapnya, ada yang bilang ada yang pakai paruhnya, ada yang bilang pakai kakinya ya, dibilang gitu. Ada yang bilang pas paruhnya itu dilemparkan, dijatuhin, ada yang bilang disampaikan terus terima langsung. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, pokoknya suratnya nyampe ya, suratnya nyampe kepada Bilqis, dan kemudian ternyata membuat kebingungan di kalangan Raja Bilqis. Lalu ya singkatnya gitu, karena waktu tidak ada lagi, saya akan simpulkan bahwa akhirnya Bilqis pun memberikan tanggapan. Sebelum ada tanggapan itu ternyata ada yang bisa ditangkap oleh Hudhud ya. Bagaimana sikap Bilqis di sini? Nah ini, qalat ya ayyuhana, ini Hudhud nih masih menyampaikan apa yang dilakukan oleh Bilqis. Dia kumpulin tuh al-mala, para pembesar kerajaan. Mala namanya, mala itu mungkin menteri-menteri ya, para menteri dan sebagainya, itu dikumpulin semuanya. Terus dia mengatakan, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sungguhnya aku dilemparkan kepadaku suatu buku yang mulia. Ini udah jatuh cinta ini si Bilqisnya. Jadi ketika baru baca suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu langsung jatuh hati, itu langsung berikan pujian kan, ilayya kitabun karim. Iya, ya, masya Allah. Jadi istrinya enggak tuh, Kak Siti? Jadi istrinya Sulaiman enggak? Bilqis itu? Jadi pun, ya. Kayaknya jadi ya. Jadi. Ya? Boleh jadi. Kan kemarin 90 kemarin. 90 kan, 70, tapi yang terkuat 90 kan? Berarti 91 ya. Iya, ganjil genap. Iya benar, kemarin kita sebutkan hadisnya, hadis sahih Imam Al-Bukhari tentang istri-istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nah ini sisi lain ya, maksudnya saya katakan kemarin bahwa kekuatan Nabi itu sekurang-kurangnya 40 kali lipat kekuatan manusia biasa. Jadi kalau manusia biasa bisa punya 4 orang, boleh punya 4 orang istri, berarti dia 160 harusnya. Baik. Ya? Kenapa? Ahlul baitnya Sulaiman. Oh, wallahu a'lam. Ya, Nabi Daud keturunannya mungkin kan disebut sebagai Bani Israel ya. Tapi apakah orang-orang yang sekarang hidup apakah masih benar menjaga itu? Wallahu a'lam. Meskipun secara kebiasaan mereka betul menjaga supaya keturunan mereka itu tetap berada di internal mereka, tidak menikah dengan selain mereka. Itu wallahu a'lam. Sulaiman cuma 1 anaknya. 10 istrinya itu yang hamil kan cuma 1. Wallahu a'lam, itu nggak disebutkan dalam Quran dan hadis juga nggak menyebutkan juga berapa jumlah anaknya. Wallahu a'lam. Udah ya, jangan terusin lagi, nggak selesai nanti kita. Ingat di awal sudah saya kasih film kan, kita tidak membahas sejarah. Yang kedua, tidak membahas Israiliyat. Kita hanya bahas ayat Quran dan hadis yang sahih. Ingat ya. Baik. Ya, itu pernak-pernik yang kadang nggak beri manfaat ya. Tapi emang kita suka yang gitu-gitu. Bumbu cerita itu kita bikin nggak ngantuk ya. Romantis memang kalau. Iya mama. Yang 2/3 mama, bapak sepertiga aja kan jadi.
Iya. Jadi ini disebutkan dengan sifat kitab yang mulia itu menginformasikan kepada kita semuanya tentang bagaimana berharganya kitab atau buku atau surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu ya. Ini juga menunjukkan bagaimana bijaksananya Bilqis. Bilqis itu perempuan yang cerdas dan sangat bijaksana. Jadi ketika ingin memutuskan suatu perkara, dia sudah punya tadi ya menteri-menteri dikumpulin. Jadi nggak langsung mutusin sendiri. Dia minta fatwa, minta pendapat dari mereka semuanya. Ya, meskipun pada akhirnya keputusan tetap berada di Bilqis itu sendiri. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Bilqis, tapi sekarang waktunya nggak cukup. Jadi ya setidaknya itu poin pentingnya bahwa Bilqis mengelola negaranya, mengelola kerajaannya dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bilqis itu perempuan cerdas. Cerdas, sangat cerdas. Nanti kita lihat, ya betul. Nanti ini juga innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada hal-hal penting yang berkaitan dengan surat. Apakah Nabi Sulaiman itu disebutkan pertama ataukah bismillahirrahmanirrahim? Wallahu a'lam. Ini konon kabarnya ini sebagai covernya surat dan isinya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ada kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang sampai hari ini menjadi kebiasaan kita juga, yaitu memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, warisan dari Nabi Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada berapa kali disebutkan? 114 atau 13? 13. Kenapa 13? At-Taubah nggak ada basmalahnya, tapi kan An-Naml 2 kali. Jadi tetap ya, iya 2 kali disebutkan. Iya, jadi tetap 114 ya. Baik. Ya sebagai kalimat penutup mungkin saya ingin sebutkan bagaimana cerdasnya Bilqis. Di mana Bilqis? Mana dia nih? Kan pada akhirnya Bilqis itu meskipun terkesan agak ketinggalan teknologinya ketika sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalam, terus dia mensingsingkan roknya sampai kelihatan betisnya itu kan kelihatan banget ternyata teknologi yang dikuasai oleh Bilqis tidak secanggih teknologi Nabi Sulaiman kan gitu. Ya kayak kita aja gitu, pas kemana tempat gitu yang kita belum pernah ngalamin kayaknya unik banget lah gitu lah. Ya, baik. Mana sih? Masih panjang banget ini. Berapa? Saya punya berapa slide ini? 500 itu ya. Ya. Ayat 40. Seminggu. Ayat 40 ya. Coba 40. Sudut pandang. Ini apa nih? Oh ini nih. Ayat ke-41 ya. Nah, akhirnya kan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi itu minta supaya singgasananya dipindahkan ke Palestina. Ada beberapa. Yang pertama Ifrit. Ifrit itu jin yang paling kuat, namanya Ifrit. Ifrit itu menunjukkan nama untuk jin yang paling kuat. Jadi kalau orang bilang, "Oh, kamu Ifrit," berarti jin yang kuat. Jin bilang, "Aku akan datangkan singgasananya setelah engkau berdiri dari majelismu." Maksudnya kapan? Itu nggak cepat. Itu terhitung lambat. Jadi maksudnya Nabi Sulaiman itu biasa duduk di kantornya untuk menerima atau bekerja di kantor itu untuk memutuskan suatu perkara segala macamnya itu dari waktu pagi sampai waktu menjelang zuhur atau waktu duha. Gitu. Nah maksudnya setelah Nabi Sulaiman selesai dari majelis itu mau didatangkan ke situ. Tapi ahlu ilm, orang yang punya ilmu ternyata lebih dahsyat lagi. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kamu berkedip udah datang, langsung datang. Benar ada. Siapa itu? Disebutkan ahli ilmu, ada yang mengatakan ujung-ujungnya Nabi Sulaiman katanya. Wallahu a'lam, tapi intinya adalah ahli ilmu, orang yang tahu kitab. Tahu kitab artinya orang berilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Maka di awal walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Ilmu itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu. Mau kaya, mau jaya, pakai ilmu. Jadi itu kesimpulannya.
Nah, makanya di sini juga beliau juga ketemu dengan perempuan yang cerdas juga, ilmunya juga banyak juga. Jadi apapun minta Nabi Sulaiman, ubahlah singgasananya. Jadi minta ubah singgasananya karena Bilqis akan diundang datang ke situ. Nah, pas datang ke situ, singgasananya udah berubah. Apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya, falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Ini pertanyaan ujian. Pertanyaannya apa? Apakah seperti ini singgasanamu? Pertanyaannya apa? Apakah seperti ini singgasanamu? Coba kalau ibu-ibu punya singgasana, terus saya tanya, apakah seperti ini singgasanamu? Akan jawab apa? Dalam keadaan yakin bahwa itu singgasana punya ibu, akan bilang apa? Mirip. Ya, berarti bagus, mikirnya bagus. Mas Asi mungkin juga gitu. Mas Asi, nah, jadi dia nggak jawab langsung bahwa itu punyaku, tapi dia jawab apa? Karena pertanyaannya apakah seperti ini, maka dia jawab ka'annahu. Sepertinya sih itu. Ya, karena kan nanya apakah seperti ini, maka dia jawab ka'annahu. Sepertinya dia itu singgasanaku. Itu menunjukkan kecerdasan Bilqis ketika menjawab pertanyaan Sulaiman alaihissalam. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Pada akhirnya ternyata Bilqis mengikuti agama Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak ada kisah lanjutannya apakah Bilqis kembali ke Yaman atau enggak, atau menetap di Palestina, wallahu a'lam. Udah, jangan dikulik-kulik lagi ya. Gitu. Terus kisah romantisnya juga nggak disebutkan juga. Nggak disebutkan. Pokoknya ya kita ambil pelajaran pentingnya aja ya. Nanti kalau mau dapat romantisnya, ya kita belajar surah Yusuf ya. Baik, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Dan penutupnya pada akhirnya Bilqis mengatakan ini. Nih ya, Bilqis mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mendolimi diriku. Ketika menyembah selain Allah itu berarti mendolimi diri kan? Gitu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Jadi pada akhirnya dia masuk Islam mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu akhir kisah yang ada di surah An-Naml ya. Karena Al-Quran ini kitab petunjuk, bukan kitab cerita, bukan novel, meskipun mungkin ada nuansa-nuansa novelnya, tapi kitab petunjuk, maka hendaknya kita ambil petunjuknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.